Perempuan itu memang Tuhan ciptakan untuk kuat dalam menahan rasa sakit. Saya mendapat pelajaran ini ketika awal-awal menikah, ketika baru sebulan 2 bulan. Jadi pada hari itu istri saya tuh mengeluh sakit perut katanya dan agak mual. Awalnya saya menganggap itu adalah sakit perut biasa karena dia masih bisa bekerja dan beraktivitas dengan normal. Saya berpikir kalau memang dia sakit beneran, harusnya dia udah nggak kuat kerja gitu. Karena kita LDM, akhirnya saya OTW menemui istri saya karena hari itu lagi libur. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya telat 1 jam. Nah, di satu sisi dia tuh marah-marah ke saya karena telat. Bahkan karena dia telat, saya yang awalnya disuruh jemput dia ke tempat kerjanya, akhirnya dia pulang duluan. Akhirnya saya nyusul ke rumah mertua saya. Tapi di sisi lain ketika saya juga udah ngerasa kenapa sih gak sabar banget gitu. Saya kan telat juga bukan sengaja gitu, ada sebabnya. Tapi kenapa seolah-olah gak terima kalau saya telat gitu. Gak sabaran banget. Saya berpikir seperti itu. Saya juga merasa jengkel, karena jengkel itu akhirnya saya bawa motornya yang awalnya kencang jadi agak pelan-pelan. Tujuan saya bawa pelan-pelan itu supaya rasa marah di diri saya itu agak berkurang gitu seiring perjalanan. Karena kalau cepat sampai nanti amarahnya masih ada, kacau, takut saya marah. Dengan hati yang masih berat akhirnya saya juga sampai dan saya menemui dia. Dan dia mengeluhkan rasa sakit dan dia meminta saya untuk mengantarkannya ke bidan mau berobat. Nah, karena kita saat itu masih awal-awal nikah, saya tuh belum hafal bidan itu di mana gitu. Tapi ketika kita mau berangkat, dia mengeluh, aduh sakit gak kuat. Kamu aja ya yang ke bidan, suruh bidannya ke sini, panggil. Nah, saya merasa marah lagi gitu di situ. Kenapa? Karena pertama tadi dia yang ngajak ke bidan. Kemudian yang kedua setelah saya ada di sana, dia seolah-olah manja. Dia seolah-olah nggak mau ikut ke bidan dan minta bidannya dipanggil. Masalahnya adalah saya nggak tahu bidannya di mana dan saya belum kenal dengan bidannya. Dengan berat hati, saya nyari bidan tersebut. Dan saya saat itu karena masih ada dalam kemarahan sempat berniat, saya akan cari seketemunya aja, biarin lama-lama aja gitu. Tapi alhamdulillah tidak lama setelah itu saya menemukan alamat si bidannya dan kebetulan ketika saya temui bidannya itu lagi kosong. Lalu setelah itu istri saya diperiksa, dikasih obat, dikasih resep dan lain sebagainya. Akhirnya setelah berobatnya selesai, kurang lebih setengah jam setelah itu istri saya tuh muntah-muntah, pulang pergi WC dan sebagainya. Sampai dia tuh ngerengek kesakitan kayak lelah dan disitulah hati saya mulai luluh, kemarahan itu mulai hilang dan ngerasa, oh jadi tadi itu dia ngerasa kesakitan itu benar-benar kesakitan ya, bukan karena dia lagi bad mood ke saya mau ngerjain saya dan lain sebagainya. Dia tuh benar-benar sakit gak kuat gitu loh. Dan disitulah saya ngerasa menyesal banget, sedih banget gitu. By the way dia tuh sakit sampai 4 hari dan ternyata setelah diselidiki penyebabnya adalah gara-gara keracunan. Soalnya teman-temannya yang lain juga sama keracunan, ada yang sampai dirawat 2 minggu. Nah sejak saat itulah saya tuh mulai bisa memilah bahwa ketika istri saya mengeluhkan rasa sakit yang sifatnya fisik, maka sudah pasti dia serius dan saya sebisa mungkin harus secepatnya mencarikan dia obat atau membawa dia berobat supaya rasa sakitnya hilang. Karena ketika dia mengeluhkan rasa sakit, itu artinya rasa sakit yang dia alami udah gak main-main. Karena kembali lagi, si perempuan ini memang Tuhan desain untuk bisa menahan rasa sakit. Jadi kalau dia mengeluhkan rasa sakit, artinya sakitnya udah parah. Tapi ketika yang dia keluhkan itu, misalkan dia pengen pisah, atau dia ngomel-ngomel dasar gak pasti jadi suami, atau dia intinya hal-hal, dia mengeluhkan hal-hal yang sifatnya pelayanan, yang dia mengeluhkan hal itu dalam keadaan bad mood. Nah itu saya tanggapi dengan santai, sambil saya juga berpikir, wah apa nih yang kurang dari saya. Karena ketika dia ngomel-ngomel, bad mood, marah-marah, itu kemungkinan besar ya unek-unek biasa aja gitu. Yang kalau unek-uneknya udah nggak ada, marahnya udah nggak ada, dia normal lagi.